السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum, pasti Allah akan menjadikan perbuatan-perbuatan kalian menjadi sebuah kebaikan, menjadi sebuah amal saleh. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd, para jamaah, semoga Allah merahmati kita, membimbing kita, menuntun kita untuk tetap berjalan di jalan yang lurus, jalan mudah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran bahwa ada momen-momen tertentu dalam satu tahun yang itu memiliki kemuliaan lebih dibanding dengan hari-hari yang lain. Memang setiap hari dalam perjalanan seorang muslim pasti memiliki kebaikan dan kemuliaan. Tetapi ada momen-momen tertentu yang menjadikan itu lebih besar kemuliaannya. Begitu pula tentu ada larangan-larangan yang harus kita hindari dalam setiap hari kita. Tetapi ada momen-momen tertentu di mana larangan itu menjadi berat hukumannya. Ia semakin berat, dosanya semakin besar ketika momen-momen itu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menghalalkan, jangan kalian melanggar hukum-hukum Allah, terutama pada bulan-bulan yang haram. Di sini ada dua hal yang Allah katakan, jangan melanggar hukum Allah. Di situ ada perintah, di sana ada larangan. Perintah untuk dikerjakan dan larangan untuk ditinggalkan. Ini prinsip yang harus kita pegang sebagai hamba Allah. Lalu ada bulan-bulan haram di mana itu memiliki nilai yang lebih. Perintah akan menjadi pahala yang jauh lebih besar dibanding hari-hari biasa. Larangan akan menjadi dosa lebih besar lagi dibanding dari hari-hari biasa. Allah mengatakan di dalam firman-Nya yang lain, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh perputaran dalam satu tahun di sisi Allah itu terjadi dalam 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ini Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Artinya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan bahwa perputaran dalam satu tahun itu 12 bulan.
Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulannya yang disebut dengan bulan haram. Ada 4 bulannya disebut dengan bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram itu. Apakah maknanya bahwa kita boleh bebas melakukan apapun di 8 bulan yang lainnya? Terserah kita, semau kita, seenaknya kita? Jawabannya tidak tentunya. Jawabannya tidak, pasti itu tidak. Karena Allah ciptakan kita dengan perintah dan larangan. Tetapi di bulan haram, larangan itu semakin besar statusnya dan kedudukannya. Sehingga Allah memberikan penekanan khusus, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan coba-coba kalian melanggar hukum Allah di 4 bulan yang istimewa ini. Begitu pula ketika seseorang melakukan ketaatan dan kebaikan, Anda akan menjadi lebih mulia lagi dibanding hari biasanya. Kenapa? Reward, bonus, pahala yang diberikan kepada Anda akan berlipat ganda pula. Para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu, as-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Thalathun mutawaliyat, yang 3 datangnya beriringan. Bulan apa itu? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu lepas sendiri, yaitu Rajab. Kita sekarang berada di mana? Kita sekarang berada di Dzulhijjah. Kenapa disebut Dzulqa'dah? Ibnu Katsir menjelaskan di tafsirnya. Al-Qa'dah artinya adalah orang yang duduk. Dzulqa'dah, bulan di mana dia duduk, tidak boleh melakukan kejahatan-kejahatan apapun. Loh, yang lainnya boleh? Tidak, itu tadi yang kita jelaskan. Duduk dia tidak boleh lagi, lebih utama dia untuk lebih duduk, melatih diri untuk tidak bermaksiat. Kemudian dia duduk untuk bersiap-siap melakukan ibadah haji bagi mereka yang terkena kewajiban itu. Disebut Dzulhijjah kata Ibnu Katsir karena itu berasal dari kata hajjah, yaitu haji. Itu adalah bulan haji, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Begitulah seterusnya penjelasan para ulama, dan kita berada di bulan yang namanya Dzulhijjah, bulan yang di situ ibadah haji dilakukan. Kita belum dikaruniai oleh Allah untuk melakukan ibadah haji itu. Tentu kita terus berdoa, semoga tahun-tahun ke depan Allah mudahkan kita semuanya untuk menunaikan ibadah haji yang penuh syarat dengan kemuliaan dan keutamaan itu. Amin. Allahumma amin. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Ada apa dengan bulan Dzulhijjah? Prinsip dasarnya pada 4 bulan haram adalah perintah dan larangan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan hari yang lain. Kalau Anda bohong itu dosa besar. Tapi kalau bohong di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dosa Anda berlipat-lipat ganda. Jangan main-main. Kalau Anda menyia-nyiakan sholat di hari biasa, itu dosa besar. Tapi kalau Anda menyia-nyiakan sholat di bulan-bulan ini, fal ithmu a'zam, dosa lebih berat lagi jamaah. Begitu pula kalau kita berzikir itu pahalanya besar. Tapi kalau kita zikir di bulan-bulan mulia ini jauh lebih besar lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebelumnya Allah mengatakan di dalam Al-Quran berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, wal fajri
walayalin ashar. Dan demi waktu fajar, walayalin ashar. Apa yang dimaksud dengan walayalin ashar? Rasulullah SAW mengatakan, menafsirkan ayat ini dalam riwayat Imam Ahmad di Musnad, maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang sekarang kita jalani. Rasulullah SAW sendiri yang menafsirkan. Walayalin ashar maksudnya bukan malam-malam, tapi maksudnya itu adalah hari-hari. Karena orang Arab terkadang menyebut hari itu dengan istilah lailah, malam. Tapi yang dimaksud adalah hari. Hari-hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa kok dikhususkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Ada apa? Inilah kemuliaan. Allah itu bijaksana dalam menentukan hukum. Kemuliaan bukan hanya sekedar bagi mereka yang sekarang ada di Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Tapi Allah pun berikan kepada siapapun berada di bumi manapun selama dia menjadi orang Islam yang tunduk taat kepada Allah. Dia bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada satu hari pun di mana seseorang melakukan amalan-amalan soleh yang lebih Allah cintai daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maksudnya, semua hari-hari biasa itu mulia, Pak jamaah. Tapi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari paling mulia. Ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan hari-hari yang lain. Sahabat radhiyallahu anhum kok bingung melihat itu ya. Lantas mereka bertanya, "Walal jihad fi sabilillah?" Karena Rasulullah SAW mengatakan amal soleh sangat mulia di sini. Sahabat nanya, lah kalau jihad perang ya Rasulullah? Karena kita tahu perang itu amal yang paling mulia. Tidak ada di atasnya. Kalau jihad ya Rasulullah, bagaimana? Masa kalah? Walal jihad fi sabilillah. Walaupun jihad kalah dengan perbuatan amal soleh yang Anda lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Perbanyaklah kalian mengucapkan tahlil, takbir, tahmid. Perbanyak kalian berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyak di sini. Kemudian Allah mengatakan, wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat ala ma razaqahumullahu min bahimatil an'am. Sebutlah nama Allah di hari-hari yang sudah ditentukan itu. Itulah hari-hari di mana kalian berkurban dengan binatang ternak kalian semuanya. Rasulullah SAW mensyariatkan kita untuk banyak baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kapan kita disuruh bacanya jamaah? Mulai tanggal 9. Mereka di Arafah, Anda di tempat manapun, baca kalimat takbir ini sampai tanggal 13. Bukan hanya sekedar Anda setelah sholat 5 waktu, tapi dimanapun. Bahkan Abdullah ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum, keduanya kalau sudah masuk tanggal 9 sampai 13, dimanapun mereka berada, mereka membaca takbir dengan suara keras. Bahkan di pasar pun beliau membaca takbir dengan suara keras, sampai satu pasar bergemuruh takbir. Allahu Akbar. Ini amalan jamaah.
banyak zikir di hari-hari ini, banyak takbir nanti ketika sudah masuk tanggal 9. Yang kedua, amalan apa yang dianjurkan di sini? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Berarti boleh Anda berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Tanggal 9 tak? Iya, 10 nggak boleh, haram. Waduh, 9 hari Ustaz. Iya. Kalaupun tidak, jangan sampai Anda semuanya yang ada di sini, jangan sampai Anda melupakan puasa di hari Arafah. Catat di handphone Anda, pasang alarm di handphone Anda, di tanggal 8 malamnya, bunyikan alarm, ngingatin Anda bahwa nanti malam sahur dan besok Anda tanggal 9 puasa. Kenapa? Saya kepengen mendapat pahala seperti mereka yang ada di Arafah. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanah al-madiyah wasanah allati ba'daha. Puasa hari Arafah, saya menghitungnya, kata Rasulullah SAW. Saya menghitungnya bahwa puasa Arafah menghapus semua dosa Anda 1 tahun yang lalu. Dan dosa Anda untuk 1 tahun ke depan, Mas. Anda punya deposit pengampunan dosa. Cukup hanya puasa 1 hari. Yang tak mau, berarti dia nggak mau masuk surga, Pak. Bodoh banget nih orang. Ya. Kalaupun tak bisa puasa 9 hari, oke, memang. Tapi jangan tinggalkan puasa hari Arafah, Pak. Ya. Pasang alarm handphone Anda. Ada kemungkinan besar akan lupa. Karena ini bukan Ramadan. Pasang alarm tanggal 8 malam biar ngingetin Anda, oh besok puasa. Ajak istri Anda, ajak anak-anak Anda, ajak saudara-saudara Anda semua untuk berpuasa. Ajak semua teman-teman Anda. Untuk apa? Pembersihan besar-besaran dosa kita. 1 tahun yang lalu, 1 tahun lamanya 360 hari kita banyak dosa. Cuman dihapus dalam 1 hari. Tahun depan masih memiliki deposit penghapusan dosa. Nggak mau, kebangetan jemaah. Inilah kemuliaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Apalagi amalan lain-lain. Jangan lupa Anda terutama sholat wajib. Jangan lupa Anda sholat berjamaah di masjid. Kalau hari-hari biasa ada 27 derajat. Tapi hari-hari ini, di bulan haram, di bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari ini, Anda sekali sholat berjamaah berlipat-lipat ganda dari 27 derajat. Allahu Akbar. Anda bersedekah kepada siapapun, kepada anak Anda, kepada istri Anda, kepada keluarga Anda, kepada fakir miskin. Kalau pahalanya hari biasa 700 kali lipat, tapi untuk hari ini, hanya Allah yang tahu perhitungan matematisnya, jamaah. Inilah kemuliaannya, jamaah. Di sini ada apa lagi? Di sini ada salat. Salat Idul Adha, ada salat Idul Adha. Di sini ada kurban. Kurban apa yang paling mulia? Kurban yang paling mulia adalah yang paling gede dan yang paling bermanfaat buat masyarakat. Anda berlangganan ini, berlangganan itu, internet dan sebagainya, berbagai macam langganan-langganan yang Anda lakukan. Masa kurban tak mau? Masjid segede ini jamaah, masa sapinya cuma 3 ekor? Kemana ini jamaahnya semua? Kala yang di pojokan kampung, yang masjid sapinya sudah 15 ekor, 10 ekor. Berapa tower yang ada di sini? Anda tak bisa berkurban walaupun 1 ekor kambing. Malu jamaah dengan gedenya masjid ini. Mana iman kita sama Allah? Parkiran sulit, tapi Anda berkurban 1 ekor tidak mau. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
Mana iman kita? Benar kata Rasulullah SAW, wassadaqatu burhan, sedekah itu bukti nyata kalau kita iman. Berarti kalau tak mau, mana bukti Anda sebagai orang beriman? Inilah bulan Dzulhijjah. Mereka punya doa mustajab, Anda juga punya doa mustajab. Inilah hari-hari yang mulia. Jangan sia-siakan. Belum tentu tahun depan kita bisa melewati lagi bulan-bulan yang mulia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para jemaah rahimani Allah wa iyyakum. Para ulama itu sampai mengatakan, begitu besarnya kemuliaan yang Allah dan Rasulnya berikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Sampai para ulama itu membuat satu pertanyaan, jemaah. Mana yang lebih mulia? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir Ramadan? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini yang kita jalani sekarang atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Beragam jawaban para ulama. Tapi jawaban yang tepat disampaikan oleh banyak para ulama. Mereka mengatakan kalau pagi harinya dari fajar sampai maghrib yang paling mulia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau malam harinya, tentu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu ada Lailatul Qadar. Di sana ada Lailatul Qadar. Kalau paginya, cuman ada puasa. Tapi di sini semuanya hebat, Pak. Di sini ada kurban. Soalnya tak ada kurban. Semuanya di sini mulia. Di sini haji. Ramadan tak ada haji, Pak. Jadi jangan kita sia-siakan kemuliaan itu. Mulailah dari rajin kita sholat berjamaah di masjid. Mulailah kita bersedekah dengan siapapun, terutama keluarga Anda. Mulailah lidah kita ini untuk rajin berzikir. Mulailah kuping Anda untuk dengerin Al-Quran. Jangan dengerin lantunan-lantunan setan. Buang lantunan setan di kuping Anda. Dengarkan lantunan-lantunan Al-Quran. Bukan lantunan setan musik. Mulailah kita rajin menjadi hamba Allah. Puasa, sedekah, berbuat baik sama orang tua Anda. Komunikasilah dengan ayah ibu Anda. Karena berbakti itu mulia, tapi kalau bulan ini, hari-hari ini menjadi jauh lebih mulia lagi. Baiklah Anda sama istri Anda dan berbuat baiklah sama anak-anak Anda karena pahalanya luar biasa besarnya. Baiklah sama fakir miskin, tunjukkan kurbanlah. Walaupun seekor sapi, walaupun seekor kambing yang biasa. Tunjukkan kalau kita adalah hamba Allah. Bukan kita tunjukkan sama manusia, tapi kita tunjukkan di hadapan Allah bahwa saya adalah hamba-Mu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما واغفر لهما واجعلهما من عبادك الصالحين واجعلهما من الأبرار واحشرهما مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وثبت أقداهما إن كانوا أحياء
اللهم اغفر لهما وارحمهما واجعلهما من أهل الجنة واجمعنا وإياهما في جنتك جنات الفردوس الأعلى يا رحمن يا رحيم. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اهدي ولاة أمورنا إلى الصراط المستقيم. اللهم وفقهم إلى الصراط المستقيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم خذ أيديهم إلى ما فيه نصرة الإسلام والمسلمين. اللهم اشف مرضاهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم أدعم جيعانهم. اللهم اكسهم بثيابك يا رحمن يا رحيم، ثياب الرحمة والعطف والسكينة يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.